Shalom God Lovers, apa kabar? Saya percaya God Lovers selalu dalam pemeliharaan, pelindungan berkat Tuhan. Saudara, sebelum kita bekerja hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema dampak perkataan yang benar. Perkataan kita, saudara, memberi pengaruh kepada orang lain. Apakah perkataan kita itu benar atau tidak? Kita pun seperti itu ketika kita mendengar orang berkata sesuatu, contohnya dia memuji, pasti kita senang kan? Coba kalau misalnya orang berkata sesuatu yang menjengkelkan hati kita, menyakiti hati kita, pasti kita terganggu kan? Tidak senang, kesal ya, bisa marah. Nah saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bagaimana hidup kita menjadi saksi? Salah satu cara adalah perkataan kita, saudara. Kalau perkataan kita adalah perkataan yang benar, pasti perkataan kita itu akan membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Saudara, dampak perkataan yang benar, pertama, perkataan yang benar itu mendatangkan kesembuhan, saudara. Bayangkan saudara ya, mungkin orang sakit ini. Sakit itu maksudnya bisa sakit fisik, psikisnya sakit. Tetapi ketika kita menyampaikan perkataan yang benar, perkataan yang memberikan semangat atau mendatangkan kesembuhan bagi dia, saudara. Amsal 12 ayat 18 berkata, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi saudara, kalau kata-kata kita, kata-kata yang bijak sesuai firman Tuhan, maka itu akan memberi kesembuhan dikatakan oleh firman Tuhan. Perkataan yang benar itu bukan sekadar jujur secara fakta, tetapi juga disampaikan dengan kasih dan hikmat. Jadi kita menyampaikan itu karena memang kita mengasihi, saudara. Waktu misalnya orang itu punya masalah, kita mengatakan kata-kata berkat, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, pasti Tuhan buka jalan. Nah itu membangkitkan semangat orang, menyembuhkan. Kata-kata yang benar itu bisa memberi kesembuhan bagi orang. Yang terluka bisa menjadi sembuh secara psikis, saudara ya. Jiwanya bisa disembuhkan. Bagaimana kita bisa membangkitkan semangat seseorang? Itu karena kita sudah dibangkitkan oleh firman Tuhan. Makanya kita penting terus merenungkan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu yang menguasai hati kita, pikiran kita, sehingga kata-kata yang keluar dari hati kita adalah kata-kata yang benar. Nah yang kedua saudara, kata-kata yang benar itu akan membangun dan memberi berkat kepada orang lain. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita diingatkan untuk tidak membiarkan perkataan kotor keluar dari mulut kita, melainkan hanya perkataan yang baik untuk membangun. Yang berikutnya saudara, perkataan yang benar itu menentukan arah dan kualitas hidup. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, secara sederhana ayat ini mengajarkan bahwa perkataan kita bukan sekadar suara, melainkan benih yang memiliki konsekuensi nyata. Apa yang kita perkatakan secara konsisten akan membentuk realitas hidup kita. Lidah itu digambarkan seperti kemudi, saudara, yang menentukan arah hidup kita di dalam Yakobus 3 ayat 4-5. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah makanya mari kita menjaga lidah kita, saudara. Mari kita menyampaikan kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun orang lain, membangkitkan semangat orang lain. Bukan menghakimi, bukan menjatuhkan. Sehingga orang terberkati lewat perkataan kita, saudara. Bahkan bukan hanya itu, kalau misalnya orang itu belum percaya kepada Tuhan, dia akan bertanya, kok kamu beda ya? Kata-katamu beda. Nah saudara, itulah dampak dari perkataan itu bisa memberkati orang lain, membangun orang lain, bahkan membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Nah yang berikutnya saudara, perkataan yang benar itu menjadi kesaksian hidup. Bagaimana orang akan tertarik untuk datang kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Jadi saudara, walaupun kita secara umur masih lebih muda dari seseorang yang mungkin lebih tua di tempat kita bekerja, saudara bisa menjadi berkat lewat perkataan saudara yang membangun dia, membangkitkan semangatnya. Marilah kita menjaga lidah kita agar perkataan kita itu perkataan yang benar, mulia, dan membangun. Ingatlah bahwa setiap kata yang keluar memiliki kuasa untuk merusak atau memberkati. Tapi kita mau memilih perkataan kita adalah perkataan yang memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjaga perkataan kami, yaitu lewat kami terus bergaul intim dengan firman-Mu, sehingga itu yang mempengaruhi kata-kata kami. Apa yang kami katakan adalah firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati setiap God lovers. Apapun menjadi pergumulan mereka, biarlah mereka hidup sungguh dalam firman Tuhan. Kata-kata mereka kata-kata yang membangun, memberi berkat, menyembuhkan orang-orang lain yang mungkin mengalami masalah pergumulan apapun. Sehingga mereka menjadi saksi Tuhan. Lewat hidup mereka ada banyak orang boleh datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God lovers, saya percaya firman ini memberkati kita semua. Oleh sebab itu, bagikanlah link YouTube renungan ini supaya orang lain juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati.